Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nashkuruhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, puji dan syukur kehadirat Allah Jalla wa'ala kita panjatkan karena dengan inayahnya, dengan taufiknya, dengan kudrah dan iradahnya, alhamdulillah wa syukurillah wa ala ni'matillah. Pada kesempatan yang sangat baik ini kita bisa berjumpa kembali melalui frekuensi 107 FM Radio Dakta dalam sentuhan dalam sirah. Bagaimana kabar antum semua saudara-saudara? Al-Faqir berharap antum dalam keadaan sehat walafiat, selalu mendapatkan curahan rahmat, mendapatkan inayah dan maghfirah daripada Allah Jalla wa'ala. Dan senantiasa giat dalam melaksanakan segala aktivitas kehidupan. Giat dalam rangka melaksanakan aktivitas ibadah kepada Allah. Saudara-saudaraku, saudara, mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim kamathalil jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sairul jasad bis-sahri wal huma. Perumpamaan kaum beriman dalam berkasih sayang
dalam kelemah lembutan, itu seperti halnya satu tubuh. Bila ada satu yang terasa sakit, maka yang lain pun akan dapat merasakan. Demam dan tidak bisa tidur. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kaum beriman memiliki perasaan yang cukup lembut, yang bila ada salah seorang di antara saudaranya yang tersakiti,
yang satu antara umat Islam dengan Islam lainnya. Tetapi pun umat Islam menjadi cerminan bagi muslim yang lainnya. Seorang mukmin menjadi cerminan bagi mukmin yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'min mir'atu akhihil mu'min." Seorang mukmin adalah cermin
kita pada hari ini. Wahai anak manusia, benar, tubuh yang disalib yang berada di hadapan kalian sekarang ini, yang menjadi judul mata pembelajaran, jadi contoh teladan sekaligus guru, namanya Khubayb bin Adi. Khubayb bin Adi. Hafalkan namanya baik-baik. Hafalkan nama yang mulia itu. Khubayb bin Adi radhiyallahu an. Hafalkan dan dengungkan serta lagukan namanya, karena ia jadi kebanggaan bagi setiap manusia, bagi setiap agama, dari setiap aliran, dari setiap bangsa, di setiap zaman. Khubayb bin Adi radhiyallahu an. Ia adalah seorang yang cukup dikenal di Madinah. Ia termasuk sahabat Ansor. Ia sering bolak-balik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak beliau hijrah kepada mereka. Lalu beriman kepada Rabbul Alamin, seorang yang berjiwa bersih, bersifat terbuka, beriman teguh, berhati mulia. Ia adalah seorang sebagaimana yang dilukiskan oleh Hasan bin Sabit, seorang penyair dalam Islam. Dikatakan oleh Hasan, seorang pahlawan yang kedudukannya sebagai teras orang-orang Ansor. Seorang yang lapang dada, namun tegas dan keras, tak dapat ditawar-tawar. Dan sewaktu bendera perang Badar dikibarkan, terdapatlah di sana seorang prajurit berani mati, dan seorang pahlawan yang gagah perkasa yang tiada lain daripada Khubayb bin Adi. Salah seorang di antara orang-orang musyrik yang berdiri menghadang jalannya di perang Badar pasti tewas di ujung pedangnya. Ialah seorang pemimpin Quraisy yang bernama Al-Haris bin Amir bin Naufal. Setelah pertempuran selesai, dan sisa-sisa pasukan Quraisy yang kalah kembali ke Mekah, tahulah Bani Haris siapa yang telah menewaskan bapak mereka. Mereka hafalkan dengan baik nama orang Islam yang telah menewaskan ayah mereka dalam pertempuran di Badar itu, yaitu Khubayb bin Adi radhiyallahu an. Dan saudaraku, orang-orang Islam telah kembali ke Madinah dari perang Badar. Mereka meneruskan pembinaan masyarakat yang baru. Adapun Khubayb, ia adalah seorang yang taat beribadah dan benar-benar membawakan sifat dan watak seorang yang abid, kerinduan seorang asyik. Demikianlah ia beribadah menghadap Allah dengan sepenuh hatinya. Berdiri sholat,
di waktu malam dan berpuasa di siang hari, serta memahasucikan Allah baik pagi dan juga petang. Saudara, pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak menyelidiki rahasia orang-orang Quraisy hingga dapat mengetahui kemana tujuan gerak langkah persiapan mereka untuk satu peperangan yang baru. Untuk itu beliau pilih 10 orang dari sahabatnya, dan termasuk di antaranya adalah Khubayb, dan sebagai pemimpin mereka diangkat oleh Nabi Asim bin Thabit. Pasukan penyelidik ini pun berangkat ke tujuan mereka hingga sampai di suatu tempat antara Osfan dan Mekah. Rupanya saudaraku, gerakan umat Islam ini tercium oleh orang-orang dari kampung Hudzail yang didiami oleh suku Bani Hayyan. Orang-orang ini segera berangkat dengan 100 orang pemanah mahir, menyusul orang-orang Islam dan mengikuti jejak langkah mereka dari belakang. Pasukan Bani Hayyan hampir saja kehilangan jejak saudaraku. Kalau tidak salah seorang di antara mereka melihat biji kurma yang berjatuhan di atas pasir. Biji-biji itu dipungut oleh sebagian di antara orang-orang Bani Hayyan. Lalu mereka amati berdasarkan firasat yang tajam yang biasa dimiliki oleh bangsa Arab. Lalu berseru kepada teman-temannya. Biji-biji ini berasal dari Yathrib, nama lain kota Madinah. Ayo kita ikuti, hingga kita dapat mengetahui di mana mereka berada.
dengan petunjuk biji-bijian kurma yang berceceran di tanah. Mereka terus berjalan, hingga akhirnya mereka melihat dari kejauhan rombongan kaum muslimin yang sedang mereka cari-cari itu. Dikejar musuh. Lalu diperintahkannya kawan-kawannya untuk menaik ke suatu bukit yang tinggi. Dan para pemanah musuh yang 100 orang itu pun mendekatlah sudah. Mereka mengelilingi kaum muslimin, lalu mengepungnya dengan ketat. Dan para pengepung meminta agar kaum muslimin menyerahkan diri dengan jaminan bahwa mereka tidak akan dianiaya. Ke-10 orang ini menoleh kepada pimpinan mereka, Asim bin Thabit radhiyallahu an. Rupanya ia menyatakan, adapun aku, demi Allah, aku tak akan turun mengimbas perlindungan kepada orang-orang musyrik. Ya Allah, sampaikanlah keadaan kami ini kepada nabimu. Dan segeralah saudaraku. 100 orang pemanah itu menghujani mereka dengan anak panah. Pemimpin mereka Asim beserta 7 orang lainnya menjadi sasaran dan mereka gugur sebagai syuhada. Mereka meminta yang lain agar turun dan tetap akan dijamin keselamatan sebagaimana yang telah dijanjikan. Maka turunlah ketiga orang itu, yaitu Khubayb beserta 2 orang sahabatnya. Para pemanah mendekati Khubayb dan salah seorang temannya. Mereka menguraikan tali temali mereka dan mengikat keduanya. Teman mereka yang 3 melihat hal ini sebagai awal perjanjian. Lalu ia memutuskan mati secara nekat, sebagaimana yang dilakukan oleh Asim dan kawan-kawannya. Maka ia pun gugur sebagai syuhada, sebagai syahid, sebagaimana yang dia inginkan. Demikianlah 8 orang terbilang di antara orang mukmin yang paling tebal imannya, paling teguh menepati janji, paling setia melaksanakan tugas dan kewajiban terhadap Allah dan Rasul-Nya. Ia telah menunaikan dharma bakti mereka sampai mati. Khubayb dan seorang teman lainnya, Zaid, berusaha melepaskan tali ikatan mereka, tapi tidak berhasil karena buhulnya sangat erat. Keduanya dibawa oleh para pemanah durhaka itu ke Mekah. Nama Khubayb pun menggema tersiar ke telinga banyak orang. Keluarga Haris bin Amir yang tewas di perang Badar cepat sekali mengingat nama itu. Satu nama yang menggerakkan dendam kebencian di dada mereka. Dan mereka pun segera membeli Khubayb sebagai budak untuk melampiaskan seluruh dendam kebencian mereka kepadanya. Dan dalam hal ini, mereka mendapatkan saingan dari penduduk Mekah lainnya yang juga kehilangan bapak.
kehilangan pemimpin mereka di Perang Badar. Terakhir, mereka berunding untuk menimpakan siksa yang akan diberikan kepada Khubayb dalam rangka memuaskan dendam kemarahan mereka. Bukan saja terhadapnya, tetapi juga terhadap seluruh kaum muslimin. Dan sementara itu golongan musyrik lainnya melakukan tindakan kejam pula terhadap Khubayb Zaid bin Datsina, yaitu disulai, ditusuk dari dubur hingga tebus ke bagian badan atasnya. Khubayb telah menyerahkan dirinya, menyerahkan hatinya kepada Allah. Pendeknya, semua urusan dan akhir hidupnya telah ia serahkan kepada Allah Rabbul Alamin. Saudara, Khubayb bin Adi radhiyallahu an telah menyerahkan dirinya sepenuhnya, menyerahkan hatinya, semuanya kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana ungkapan yang sering kita sampaikan, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, pengorbananku, hidup dan matiku adalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Dihadapkannya perhatiannya kepada ibadah dengan jiwa yang tenang, jiwa yang teguh, keberaniannya yang tangguh, disertai sakinah dan ketentraman yang telah dilimpahkan Allah padanya. Ketentraman yang dapat menghancurkan batu karang dan melebur ketakutan. Allah Ta'ala selalu besertanya, sementara ia senantiasa beserta Allah. Kuasa Allah menyertainya, seakan-akan jari jemari kekuasaan itu mengelus dadanya hingga terasa sejuk dan dingin.
Pada suatu kali, salah seorang putri Haris datang menjenguknya di tempat tahanan Khubeb yang ada di sekitar rumahnya. Tiba-tiba ia berteriak meninggalkan tempat itu sambil memanggil-manggil orang Mekah menyaksikan keajaiban yang terjadi. Ia berkata, "Demi Allah, saya melihat Khubeb menggenggam setangkai besar anggur dan memakannya. Sedangkan ia terikat teguh pada besi. Padahal di Mekah tak ada sebiji pun anggur. Saya kira itu Allah telah memberikan rezeki pada Khubeb." Benarlah saudara. Itu adalah rezeki yang Allah anugerahkan kepada hambanya yang soleh. Sebagaimana dahulu pernah diberikannya kepada Maryam anak Imran. Yaitu di saat kullama dakhala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Setiap kali Zakaria masuk ke dalam mihrabnya dan ditemukannya rizki di dekat Maryam, ia bertanya, "Dari mana datangnya makanan ini, wahai Maryam?" Maka dijawabnya, "Ia dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya dengan tidak terkira." Quran Surah Al-Imran ayat 37. Saudaraku, orang-orang musyrik menyampaikan berita kepada Khubeb tentang tewasnya serta penderitaan yang dialami oleh Zaid bin Datsinah radhiyallahu an. Mereka mengira dengan itu dapat merusakkan urat sarafnya serta membayangkan dan menderita siksa yang akan membawa kematian kawannya. Tetapi tidak, saudara. Mereka tidak mengetahui bahwa Allah telah merangkulnya, memberikan ketenangan dan rahmatnya kepada Khubeb bin Adi. Terus mereka menguji keimanannya, membujuknya dengan janji-janji pembebasan. Seandainya ia mau mengingkari Muhammad, dan sebelum itu Tuhan yang diimaninya, tetapi usaha mereka tak ubahnya, seperti hendak mencopot matahari dan memanahnya.
kemarin, dan diulangi lagi sekarang oleh Khubayb yang menyebabkan Abu Sofyan yang waktu itu lagi belum masuk Islam menepukkan kedua telapak tangannya sembari berkata kepada penganiayaannya itu, "Demi Allah, aku belum pernah melihat manusia yang lebih mencintai manusia lainnya seperti halnya sahabat-sahabat Muhammad terhadap Muhammad ini."
di Madinah, tiba-tiba ia diliputi satu perasaan yang kuat, memberitahukan bahwa para sahabatnya berada dalam bahaya. Dan terbayanglah kepadanya tubuh salah seorang mereka yang sedang tergantung di awang-awang. Dengan segera beliau memerintahkan sahabatnya, Miqdad bin Amir bin Zubair bin Awam, Miqdad bin Amar dan Zubair bin Awam, yang segera menunggang kuda mereka dan memacunya dengan kencang. Dan dengan petunjuk Allah, sampailah mereka ke tempat yang dimaksud. Maka mereka segera menurunkan mayat sahabatnya. Sementara tempat suci telah menunggunya untuk memeluk dan menutupinya dengan tanah yang lembab, tanah yang penuh berkah. Tak ada yang mengetahui sampai sekarang di mana sesungguhnya makam Khubayb. Mungkin itu lebih pantas dan lebih utama untuknya, sehingga senantiasa ia menjadi kenangan dalam hati nurani kehidupan sebagai seorang pahlawan yang mati di atas kayu salib. Semoga Allah tempatkan ia ke dalam jannah dan dekatkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, ini cerminan yang patut kita teladani, yang patut kita contoh. Dalam perjuangan, dalam pengorbanan. Maka tetaplah kita, saudaraku, bercermin kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka telah memperjuangkan agama mereka, sehingga para orang tua di kalangan kita sempat berujar dalam perjuangan, bondo bau pikir, lek perlu sak nyawane pisan. Harta benda, tenaga dan pikiran, kalau perlu nyawa sekalian, kita korbankan untuk Islam, memperjuangkan syariat Islam. Saudaraku, demikianlah perjumpaan kita pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih banyak, saudaraku, atas kebersamaan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilafan. Al-Faqir Murhali Barda pamit undur diri. Ilal liqa yaumil qadim insyaallah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.